Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki pembelajaran bab 2 yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian kita ulas kembali mengenai bab 2 dan kita akan mengkompilasi mengenai bab 2 ini, yang kemudian minggu depan kita ada ulangan harian. Ulangan hariannya materi bab 1 dan bab 2 atau KD1 dan KD2. Maka dari itu hari ini kita akan mengulas materi-materi yang ada di bab 2. Bab 2 mengenai pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Silakan dibuka buku LKS-nya mengenai KD2 atau bab 2. Pertama kita akan membahas mengenai makna alinea pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari isi pembukaan, makna pembukaan, kedudukan pembukaan, dan makna alinea. Isi pembukaan UUD merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Dan isi pembukaan UUD NRI tahun 45 sudah kita baca, sering kita lafalkan di setiap hari Senin kalau ada upacara bendera. Itu merupakan pembukaan, isi dari pembukaan UUD. Maka dari itu kita ketahui apa saja sih hal-hal yang terkandung dalam pembukaan UUD yang sering kita lafalkan di setiap hari Senin itu. Nah, hal-hal yang terkandung dalam pembukaan UUD itu di dalam isinya pembukaan UUD itu mengatur atau mengandung hal-hal seperti sumber kekuasaan. Disebutkan terdapat pada sumber kekuasaan, yaitu sumber kekuasaan Tuhan dan sumber kekuasaan rakyat. Hal ini dipertegas dalam alinea ketiga dan alinea keempat dalam pembukaan UUD. Kita kemarin sudah hafalkan makna nilai-nilai ataupun penjabaran dari isi pembukaan UUD alinea 1, alinea 2, alinea ketiga, dan alinea keempat. Nah, hal-hal yang lain terkandung dalam pembukaan UUD yakni ada hak asasi manusia. Beberapa rumusan yang menggambarkan prinsip hak asasi manusia ditemukan dalam pembukaan UUD, yakni seperti kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia adalah untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas. Salah satu hak asasi manusia yang didambakan dan dituntut untuk bisa direalisasikan yaitu hak untuk bebas. Kemudian ada kalimat dalam pembukaan seperti kemerdekaan negara Indonesia bersifat merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur itu bagian dari hak asasi manusia. Selanjutnya, hal lain yang terkandung adalah paham demokrasi. Sudah jelas bahwa bangsa Indonesia menganut paham demokrasi, yakni pada intinya di dalam pembukaan juga menjabarkan ataupun secara implisit, secara tidak langsung maupun langsung menjabarkan bahwa Indonesia menganut sistem paham demokrasi. Hal lain yang terkandung adalah paham persatuan. Dalam kehidupan bernegara yang paling diutamakan adalah keseluruhan rakyat Indonesia. Paham persatuan bisa dibuktikan dari kalimat atau rumusan sebagai berikut. Tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa negara Indonesia tidak individualis atau mementingkan salah satu golongan, pribadi, ataupun salah satu orang, individu, melainkan seluruh tumpah darah Indonesia, jadi seluruh warga negara Indonesia. Hal lain yang terkandung adalah nilai-nilai dasar Pancasila,
terkandung dalam pembukaan. Kita ketahui rumusan dasar negara kita tercantum dalam pembukaan negara Republik Indonesia. Maka dari itu secara tidak langsung nilai-nilai dasar Pancasila juga terkandung dalam pembukaan UUD. Maka dari itu kita ulangi lagi isi pembukaan UUD NRI. Terdapat sumber kekuasaan, hak asasi manusia, paham demokrasi, paham persatuan, dan nilai-nilai dasar Pancasila. 5 hal tersebut terkandung dalam isi pembukaan. Selanjutnya yang kedua, submateri yang kedua, kita membahas mengenai makna pembukaan UUD NRI tahun 45. Makna pembukaan dari segi pandangan legalitas hukum. Kalau kita berbicara mengenai legalitas hukum, berarti kan hal-hal yang berkaitan ataupun bersinambungan dengan peraturan-peraturan. Nah, dalam ketetapan MPRS nomor 20 MPRS tahun 1966 menyebutkan bahwa pembukaan UUD sebagai pernyataan kemerdekaan terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan. Jadi menurut legalitas hukum ini, pembukaan UUD itu merupakan penjabaran dari proklamasi kemerdekaan Indonesia ataupun dasar tertulis dari proklamasi kemerdekaan yang secara spontannya dulu proklamasi kemerdekaan dibuat secara singkat karena waktu itu tidak ada waktu lagi untuk mengemukakan kemerdekaan ataupun memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, dari pandangan historis perumusan pembukaan tidak bisa dipungkiri bahwa pembukaan UUD merupakan hasil karya the founding father kita atau pendiri bangsa kita yang mengarahkan segenap pikiran tenaga untuk menyumbangkan karya terbaik bagi bangsanya. Jadi betapa pentingnya pembukaan UUD bagi negara Republik Indonesia karena dibentuk oleh founding father atau pendiri bangsa kita melalui sejarah-sejarah dan proses yang sangat panjang dalam pembentukan pembukaan UUD yang tentunya isinya juga sesuai dengan kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengenai kedudukan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pembukaan UUD itu merupakan kaidah negara, pokok kaidah negara yang menentukan adanya UUD. Jadi adanya pembukaan UUD ini melahirkan pasal-pasal ataupun peraturan-peraturan yang kita buat atau disesuaikan dengan kehidupan bernegara. Jadi semua pasal-pasal peraturan dalam UUD itu harus sesuai dengan pembukaan, karena pembukaan itu merupakan pokok kaidah utama dari UUD sendiri. Nah, selanjutnya pembukaan UUD itu merupakan sumber tertib hukum tertinggi. Jadi Pancasila itu juga ada dalam pembukaan. Lalu dasar UUD ataupun pasal-pasalnya itu tidak boleh bertentangan. Jadi ketika kita membuat peraturan yang lebih tinggi itu kan sebenarnya peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Jadi misalnya contohnya peraturan OSIS gitu ya, peraturan OSIS itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan sekolah karena peraturan sekolah berada di atas dari peraturan OSIS. Sama halnya dengan pembukaan dan UUD ini, misalkan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini dibuat ataupun dibentuk, ini tidak boleh bertentangan dengan hukum yang ada di atasnya. Nah, hukum yang ada di atasnya ini apa? Yakni adalah pembukaan UUD NRI tahun 1945. Jadi dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan sangat kuat untuk menjadi pedoman bagi peraturan-peraturan yang ada di bawahnya ataupun hukum-hukum yang ada di bawahnya. Nah, selanjutnya makna alinea pembukaan UUD tahun 1945. Nah, kemarin sudah kita bahas ada beberapa alinea, ada 4 alinea ya.
alinea yang pertama, alinea yang kedua, dan ketiga, dan keempat. Nah, setiap alinea ini memiliki makna tersendiri. Seperti alinea pertama. Alinea pertama itu intinya untuk bangsa Indonesia itu membela kemerdekaan atau melawan penjajah. Nah, alinea kedua ini merupakan momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan. Jadi setelah kemerdekaan itu, setelah bangsa Indonesia pada alinea pertama itu menyatakan kemerdekaannya, maka di alinea kedua momentum itu harus dimanfaatkan dan kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Alinea yang ketiga, pengakuan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, selanjutnya di alinea keempat, ini alinea yang terpenting ataupun inti dari tujuan negara Indonesia. Jadi di alinea keempat ini mengandung tujuan negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, sistem pemerintah Indonesia. Jadi diatur dalam alinea keempat ini. Jadi jika ditanya ke alinea berapa tujuan negara Indonesia itu termuat, ya ini di alinea yang keempat, pembukaan UUD tahun 1945. Nah, yang selanjutnya, hakikat pokok pikiran dalam pembukaan UUD. Jadi pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Kita ketahui alinea juga ada 4, maka dari itu pokok pikiran juga ada 4 dalam pembukaan UUD ini. Dalam pokok pikiran yang pertama, negara Indonesia ataupun pokok pikiran pertama ini merupakan penjelmaan Pancasila, sila ketiga dari Pancasila. Pokok pikiran yang kedua merupakan penjelmaan Pancasila, sila kelima. Pokok pikiran ketiga, penjelmaan Pancasila, sila keempat. Pokok pikiran keempat merupakan penegasan dari pokok pikiran Pancasila, sila yang pertama. Selanjutnya, sikap positif terhadap isi alinea dan pokok pembukaan NRI tahun 1945. Nah, sikap positifnya, hal-halnya bisa kita lihat dalam lingkungan, bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolah, lingkungan bangsa negara, lingkungan kemasyarakatan, dan sebagainya. Salah satu contohnya, misalnya berpartisipasi dalam kehidupan kerja bakti, misalnya di lingkungan sekolah mengikuti upacara bendera, di lingkungan bangsa dan negara menciptakan kerukunan antar suku bangsa, dan sebagainya. Selanjutnya, upaya mempertahankan pembukaan UUD NRI tahun 45. Jadi pada dasarnya pembukaan UUD ini tidak boleh dirubah, tidak bisa dirubah, karena pembukaan UUD itu merupakan suatu konsistensi hukum ataupun kesepakatan hukum yang tidak bisa dirubah atau tetap konstan. Jadi beda lagi dengan pasal-pasal, misalnya peraturan-peraturan, pasal-pasal atau hukum-hukum yang ada itu bisa dirubah atau disesuaikan dengan perkembangan zaman atau perkembangan masalah-masalah yang ada, karena kan dalam kehidupan, dalam kenyataan bernegara, manusia itu sifatnya sangat fluktuatif, bisa naik turun, dan hukum-hukum itu bisa saja berubah sesuai dengan permasalahan yang ada di negara Indonesia, karena setiap negara, setiap manusia itu kan selalu berinteraksi. Dalam interaksi ini kan pasti menghasilkan gesekan
yang kemudian bisa menimbulkan konflik. Nah, hasil dari konflik dari gesekan kita berinteraksi ini kan pasti bermacam-macam. Maka dari itu, sesuai perkembangan zaman, konfliknya pun juga sangat beragam juga sesuai dengan keadaan kita. Maka dari itu, hukum-hukum atau pasal-pasal itu bisa dirubah atau ditambah, bisa disesuaikan, tetapi tidak dengan pembukaan. Pembukaan ini adalah suatu hal yang paten, tidak bisa dirubah. Mengganti pembukaan berarti mengganti negara Republik Indonesia. Selanjutnya, upayanya berarti tidak mengubah pembukaan. Yang kedua, tetap mempertahankan NKRI. Tiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial karena kita menganut sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan UUD ditiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Ini sudah masuk dalam amandemen ya. Nah, yang terakhir, pembukaan UUD NRI dilakukan secara adendum, artinya perubahan dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli, jadi tidak dirubah. Pada intinya seperti itu. Maka dari itu sudah kita bahas bab 2 mengenai hal-hal makna UUD, makna pembukaan dan pokok pikiran dalam alinea UUD. Minggu depan kita ulangan harian bab 1 dan bab 2. Kemudian untuk soal-soal yang ada di LKS nanti Ibu berikan jawaban atau pembenaran jawaban yang benar. Maka dari itu dibenarkan untuk sumber belajar. Jika sudah Ibu berikan jawaban yang benar, dibuat belajar, tidak hanya untuk dilihat saja tetapi dipelajari jawaban yang benar. Sekian pembelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.